ketika tahiyat setelah bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, apakah posisi jari tetap atau boleh ditekuk lagi? Nah, ketika tahiyat kita kan dianjurkan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, tangan ini, telunjuk ini dianjurkan untuk apa? Diangkat. Nah, andaikan ada seseorang yang tahiyat kemudian asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu ditekuk lagi, hukumnya bagaimana? Paham nggih? Paham. Hukumnya tidak apa-apa, tapi afdolnya dia itu apa? Tidak ditekuk, tetap diberdirikan. Paham ya? Nah, bahkan disebutkan dalam beberapa kitabul fikih itu ketika seseorang itu asyhadu alla ilaha illallah diberdirikan sampai nanti setelah salam, itu afdolnya. Biasanya kan kita sebelum salam ditekuk dulu, nggih, biasanya. Tapi sebetulnya afdolnya lagi yaitu tidak ditekuk ini jari. Sampai salam selesai baru diturunkan. Seperti itu. Paham? Kemudian yang kedua, bolehkah mendahului bacaan imam ketika sholat berjamaah? Ketika seseorang makmum mendahului bacaan imam ini mungkin yang dimaksud adalah bacaan suratul Fatihah seumpamanya. Ketika imam Allahu Akbar baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, makmum tidak boleh mendahului bacaan Fatihahnya imam. Terus makmum itu nggih ngerantos sampai imamnya selesai maos Fatihah baru makmumnya baca Fatihah. Itu cara pertama. Cara yang kedua, atau jenengan seperti ini, Allahu Akbar imam, kalau imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, jenengan setelah kula alhamdulillah jenengan baru alhamdulillah, setelah kula arrahmanirrahim jenengan arrahmanirrahim. Paham nggih? Nah, cara yang kedua seperti itu. Karena bacaan Fatihah itu termasuk rukun qauli, yaitu makmum tidak boleh mendahului bacaan imam, yaitu surat Fatihah. Andaikan selain surat Fatihah, yaitu surat setelah Fatihah, contohnya imam membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah, jenengan mboten napa badhe napa mendahului bacaan surat Al-Ikhlasnya imam mboten napa karena bukan bacaan surat Fatihah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi, apakah sah apabila ketika sholat melakukan gerakan yang berlebih? Dilihat di dalam sholat itu ada gerakan berat, ada gerakan ringan. Jika seseorang itu melakukan gerakan yang berlebih sampai 2 kali lebih, yang berat, contohnya yang berat apa? Tangan. Nggih. Nggak sholat ngene-ngene. Oh, bukan kampanye. Nggih. Batal nih jangan ngene-ngene. Nah, itu gerakan yang berat. Sikile ngene kesel ngene-ngene. Batal, nggih. Paham nggih? Itu gerakan yang berat. Adapun gerakan yang ringan, contohnya apa? Mulut. Kemudian mata. Enten apa? Kedip-kedip. Jangan sampai ping 100 kedip-kedip boten batal, nggih. Jangan boten kedip sing blahan mati berarti nggih. Nah, niku. Jadi ada gerakan yang berat dan ada gerakan yang ringan. Jika berlebih di gerakan yang berat, yaitu seperti tangan, kaki. Kemudian pertanyaan lagi, apabila seseorang memiliki hutang qodok sholat fardu, apakah diperbolehkan sholat sunnah? Jadi ceritanya seperti ini, ini nggak ada qodok sholat duhur, seumpamanya selama ini nggak ada sholat qodok duhur. Kemudian Cak Selamat pengen sholat taraweh mangke dalu, apakah boleh? Sedangkan dia memiliki apa? Qodok sholat duhur. Dilihat, jikalau Cak Selamat itu meninggalkannya sholatnya di duhurnya tadi itu karena alasan napa nggih? Memang sengaja dia itu, aku pengen nggak sholat. Nah, nggih, niatnya seperti itu, maka qodoknya napa? Dia itu harus dilakukan langsung. Terus dia itu
sibuk repot nopo sampai akhirnya badhe taraweh dia itu belum mengqadha, maka dianjurkan Cak Selamat itu langsung mengqadha sholat duhurnya. Karena apa? Ketika Cak Selamat meninggalkan sholat duhurnya tadi itu karena alasannya apa? Sengaja, bukan karena ada uzur. Maka diutamakan dia itu melakukan sholat duhur. Jikalau Cak Selamat meninggalkan sholat duhurnya tadi karena ada uzur, ketiduran atau lupa seumpamanya, maka dia itu tidak dianjurkan melakukan sholat qadha secara langsung, melainkan boleh dia itu taraweh, kemudian setelah taraweh dia itu melakukan qadha sholat duhur. Paham ya sampai begini? Dilihat alasan meninggalkan duhurnya tadi itu bagaimana. Jikalau karena sengaja, memang karena sengaja, tidak ada alasan, tidak ada uzur, maka dianjurkan dia itu lebih mengutamakan sholat duhur terlebih dahulu. Adapun meninggalkannya karena ada uzur, sakit atau lupa atau ketiduran, maka diperbolehkan dia itu melakukan sholat taraweh. Setelah taraweh dia melakukan sholat qadha duhur. Kemudian pertanyaan berikutnya, sholat istikharah itu dilakukan sebelum atau setelah sholat tahajud? Sholat istikharah niku napa? Sholat meminta hujan. Istisqa niku niki pembahasan katembat iki. Istisqa sholat meminta hujan. Adapun sholat istikharah itu sholat meminta pilihan yang terbaik untuknya. Apakah lebih afdol mana, sebelum atau setelah sholat tahajud? Beberapa ulama menganjurkan yaitu melakukan sholat istikharah sebelum tidur contohnya, atau setelah sholat isya, itu afdolnya. Oke, sholat istikharah dilakukan. Kemudian surat yang afdol dibaca apa? Kan dilakukan 2 rakaat. Rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu bacaan surat ketika melakukan sholat istikharah. Kemudian di bulan puasa ketika kita beramal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu bagaimana dengan apabila kita melakukan suatu hal yang buruk? Apakah dosanya berlipat ganda pula? Paham nggih pertanyaannya? Nah, jawabannya adalah iya, dilipat gandakan juga, dan itu termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kan enak nggih, lek menawi mboten dilipat gandakan jenengan maksiat tok lah nggih. Mboten wedi kalih apa dosanya, seperti itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sangat sekali banyak memberikan bonus-bonus yang banyak. Begitu pula kita tidak boleh meremehkan perkara-perkara yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apabila kita telah sholat fardu tetapi lupa jika kita itu sudah melakukan sholat fardu hingga akhirnya kita lalu sholat lagi, maksudnya tadi dengan nopo sholat fardu, kemudian mantun sholat fardu jenengan sepi, aku wis apa gurung ya, wis apa gurung, akhirnya jenengan sholat lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kedua sholat tersebut tadi yang sudah kita lakukan tadi itu diterima dan sah serta mendapatkan pahala double? Jawabannya adalah sah, dua-duanya sholat sah. Tapi andaikan kita setelah melakukan dua itu ternyata kita ingat, ternyata aku udah sholat, ternyata wis kadung melakukan 2 kali sholat. Nah, terus yang kedua sholat itu jatuhnya bagaimana? Jatuhnya seperti melakukan orang yang melakukan sholat sunnah mutlak. Yang keduanya itu tadi jatuhnya yaitu seperti orang melakukan sholat sunnah mutlak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, di antara salah satu cara mendapatkan Lailatul Qadar, amin, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, adalah sholat isya berjamaah. Nggih, leres, sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya di antara tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar yaitu dia sholat isya berjamaah dan maghrib berjamaah, atau dia itu melakukan sholat isya saja berjamaah. Dan juga di antara seorang itu mendapatkan Lailatul Qadar yaitu dengan dia istiqomah melakukan sholat tarawih. Apakah berlaku juga untuk makmum yang masbuk? Nah,
Nggih, paham. Apakah andaikan jenengan pakai sholat isya berjamaah, ternyata jenengan masbuk ketinggalan, apakah termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dapatkan mboten? Ayo pinter-pinteran nih, sing estri angsal apa mboten, sing jalan angsal mboten niki. Insyaallah terus nih. Jawaban paling enak nih insyaallah. Tetap dapat mendapatkan Lailatul Qadar. Tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Melanjutkan taklim kita daripada lanjutan kemarin. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqala. Di antara daripada akhlak daripada ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, yaitu wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul afwi was-safhi an kulli man adzahum. Yaitu mereka itu memiliki sifat suka memaafkan, memaafkan bagi siapa orang yang pernah menyakitinya. Jadi para ulama kita itu ketika ada seseorang yang menyakiti hatinya atau menggunjingnya atau mencacinya atau membencinya, mereka itu apa? Hatinya lapang, tidak berat untuk memaafkannya. Bahkan diceritakan ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Sinten? Ibrahim bin Adham. Beliau itu salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, waliullah. Suatu saat beliau itu menjadi pembantu atau tukang kebun. Beliau itu suatu hari, ketika beliau itu menjadi tukang kebun, menjaga kebunnya seseorang, milik seseorang, beliau itu tetap istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Taala. Sholat sunnah, sholat wajib tetap dilakukan. Walaupun kerja tetap menjaga sholat. Pun sampai kerja ninggalakan sholat. Kemudian beliau itu didatangi oleh seseorang. Tiba-tiba seseorang tadi mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, orang itu tidak tahu bahwasanya dia adalah Ibrahim bin Adham. Wahai fulan, itu loh, aku lihat di kebunmu ada buah yang enak sudah matang. Berikan buah itu kepada aku, kata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham menjawab, wahai fulan, wahai saudaraku, aku tidak berani memberikan buah tersebut karena buah tersebut milik orang lain, bukan milik saya. Saya hanya menjaganya saja. Dipaksa Ibrahim bin Adham terus sampai akhirnya apa? Ibrahim bin Adham tetap kokoh tidak mau memberikan buahnya tadi, buah kebun yang. Akhirnya apa? Orang tadi jengkel ditempelin di Ibrahim bin Adham. Peng. Ini jengkelnya. Ditete diri boten maringatan, ditempelin. Wah. Nah, kemudian setelah ditempelin Ibrahim bin Adham, orang tadi yang menempeleng keluar pergi. Ketika di perjalanan ditemui oleh seseorang, wahai fulan, wahai saudaraku, engkau tidak tahu yang engkau tempeleng tadi itu siapa? Engkau tidak tahu. Maka orang tadi diberitahu, itu loh, kamu tahu Ibrahim bin Adham. Kaget orang yang nempeleng. Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah itu kaget. Akhirnya orang tadi yang menempeleng datang ke Ibrahim bin Adham dan meminta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang tadi, belum engkau melepas tangan yang engkau tempeleng ke pipiku ini, aku sudah memaafkan engkau. Itu Ibrahim bin Adham. Lain jenengan, kenapa? Tempeling tambah balas tempeling bisa. Nggih. Tawuran akhirnya. Nggih. Itu Ibrahim bin Adham memaafkan. Bahkan sebelum tangan ini sampai ke pipi atau sebelum tangan ini lepas dari pipinya Ibrahim bin Adham sudah dimaafkan. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham menjadi salah satu kekasihnya Allah SWT karena sifatnya itu suka memberikan maaf.
Bahkan Imam Malik radhiyallahu taala anhu juga seperti itu, ketika ditempeleng beliau itu sebelum ditempeleng sudah memaafkan orang yang menempelengnya. Itu Al-Imam Malik. Itu menunjukkan betapa sabarnya para ulama-ulama kita terdahulu. Semoga kita bisa menirunya. Amin ya rabbal alamin. Dengan sabar nggih Pak. Diseneni bojone sabar, nggih. Nggih. Pinten ping pinten jangan diseneni bojone selama 1 hari. Kula tanglet nggih. Ping pinten? Bendinten. Repot ya. Ada perkataan Al-Imam Ka'bul Ahbar mengatakan, "Man sabara ala adza imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri ma u'tiya Ayyub alaihi salam." Nah, niki bagi suami yang sabar atas istrinya. Siapa orang yang sabar terhadap istrinya ketika diomeli, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala si suami tadi seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dengan semerat Nabi Ayyub itu diuji oleh Allah dengan omelan istrinya. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam sabar. Nah, ketika suami yang sabar atas istrinya, maka Allah berikan pahala seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula sebaliknya. Kalau belaan ibu jenengan, wa man sabarat ala adza zawjiha laha a'taha Allahu ta'ala minal ajri mithla ma u'tiya Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu ta'ala anha. Dan siapa seorang istri yang sabar terhadap omelan suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti sabarnya pahala yaitu Siti Asiyah bintu Muzahim. Siti Asiyah niku sinten? Istrine sinten? Sitine Fir'aun. Siti Asiyah niku napa? Sabarnya luar biasa. Walaupun sejahat, memiliki suami yang sejahat Fir'aun itu tetap sabar. Jenengan sabar, diseneni bojone dengan sabar, insyaallah jenengan mendapatkan pahala seperti sabarnya istri Fir'aun. Bojone kados Fir'aun aja jenengan iki. Mboten nggih? Tuh, kesabaran. Kemudian ditanya seorang imam yang bernama Al-Imam Qatadah, ditanya oleh seseorang, "Wahai imam, man a'dhamun nasi qadran?" Manusia yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah itu siapa sih? Ditanya. Maka Al-Imam Qatadah mengatakan, "Aktsaruhum afwan," yaitu mereka yang paling banyak memaafkan atas kesalahan orang lain. Itulah orang ciri-ciri yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau teringat singen yai niku ketika kasih RJ awal-awal, namanya cobaan nggih kan kathah nggih. Cobaan niku kathah. Nabi pun mendapatkan cobaan. Ya niku sing enten napa nggih? Namanya tiyang kan macam-macam. Niku diuji dengan ngapunten sakjroning diuji dengan kenakalan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriat Nabi yaitu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten mawon ada beberapa habaib yang membuat hati yai niku napa jengkel, iki kok bandel nggih. Akhirnya yai niku namanya juga manusia pasti ada rasa kecewa dan tidak suka. Tapi yai niku ketika melihat habib tersebut langsung hilang itu rasa benci semua. Karena yai melihat habib itu seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah bagaimana jika kita melihat seseorang, bahkan seorang itu yang kita tidak suka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, maka pandanglah dia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka hilanglah rasa benci itu tadi. Diceritakan Ibrahim bin Adham itu pernah mendatangi suatu daerah. Kemudian ketika sesampainya di daerah tersebut, masyarakat ini berkumpul karena tahu bahwasanya Ibrahim bin Adham ini adalah seseorang yang dekat derajatnya di sisi Allah SWT, yaitu seorang wali Allah. Kemudian masyarakat mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, kami ini sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kami ini semua tidak ada satupun doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi masyarakat itu setiap hari donga tapi mboten enten sing mustajab doane. Sehingga minta kepada Ibrahim bin Adham agar berdoa agar diijabah doanya. Maka Ibrahim bin Adham memberikan 10 nasihat kepada masyarakat tersebut. Penyebab kalian semua ini berdoa tapi tidak dikabul doanya ada 10 perkara, kata Ibrahim bin Adham. Yang pertama, araftumullah wa lam taqahu. Engkau mengetahui Allah, engkau mengenal Allah, tidak melaksanakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa tatruk sunnatah. Kamu ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, kamu ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi kamu sayangnya meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu sebab doamu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang kecil, makan dengan tangan kanan, jangan dahar kali tangan apa? Hah? Kamu sih lah. Hah? Dengan tangan kanan. Membaca napa? Bismillahumma Allahumma barik lana bima razaqtana bagina. Bismillah bari turulan. Itu sunnah-sunnah. Kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, contohnya masuk kamar mandi kaki kiri, kemudian kita sengaja dan tidak mau menggunakan kaki kiri melainkan kaki kanan, maka doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua sebabnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an wa lam ta'mal bih. Kamu sering baca Al-Qur'an tapi kamu tidak mengamalkan apa isi dalam Al-Qur'an. Yang keempat, akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Engkau sering makan daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, tapi kamu lupa tidak bersyukur atas nikmat itu. Itu termasuk doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Enten sing mboten sahur mriki. Hah? Enten. Betul enten kan? Alhamdulillah. Kita kita syukur walaupun kecil. Penyebab terima Allah. Kalian mengatakan bahwasanya setan itu adalah musuhnya Allah, musuhnya kalian. Tapi kenapa kalian tidak mau melawan setan itu? Malah dituruti setane. Nah, itu penyebab doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qultum annal jannah haqq wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwasanya surga itu benar adanya, tapi kenapa kalian tidak melakukan ciri-ciri orang yang masuk surga? Itu. Yang ketujuh, qultum anan naru haqq wa lam tahrubu minha. Kamu mengatakan bahwasanya neraka itu ada, memang ada, tapi kenapa kalian tidak mau kabur daripada neraka? Tidak mau kabur daripada sifat-sifat ahli neraka. Dan yang kedelapan, qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu laha. Kalian mengatakan bahwasanya kematian itu pasti adanya,
Tapi kenapa kalian tidak menyiapkan sesuatu yang kalian akan bawa mati nanti? Gitu. Yang kesembilan, intabahtum minal yaum fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum bi uyubikum. Di antara penyebab doa kita tidak terima, kata Ibrahim bin Adham, kalian bangun tidur di pagi hari, tapi yang kalian lakukan adalah membuka aib-aibnya orang, menggunjing aib-aibnya orang. Enten tanggine gak ada mobil, gak ada motor, sak kampung gunjing kabeh. Nggih. Nah, gak ada kulkas anyar mawon, bingung sak kampung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih. Boten nggih, boten insyaallah nggih. Nah, itu. Yang ke-10, dafantum mautakum walam taqtabiru bihim. Kalian sering menghadiri pemakaman jenazah orang-orang yang mati. Sering kalian itu mengubur orang-orang yang mati. Tapi sayangnya kalian tidak mengambil pelajaran daripada orang-orang yang mati. Itulah penyebab doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Ibrahim bin Adham. Wallahu a'lam bishawab. Kitab judulnya Lailatul Qadar. Isinya tentang Lailatul Qadar. Di sini ada beberapa bab. Bab yang pertama, Lailatul Qadri ihda layali Ramadan. Puasanya qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa ba'ulumihi fi daurin amin ila anqala. Bab yang pertama yaitu bahwasannya letaknya Lailatul Qadar itu terletak di salah satu malam bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar. Andaikan Allah itu menampakkan Lailatul Qadar, maka banyak manusia itu akan fokus di hari itu. Contohnya, andaikan Allah itu menampakkan Lailatul Qadar di hari tertentu, maka orang itu ya fokusnya ten mriku mawon. Di lain-lain Ramadan tidak fokus. Oleh karena itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Sedikit penjelasan tentang Lailatul Qadar. Tentunya banyak pendapat ulama yang berbeda-beda tentang letaknya Lailatul Qadar itu di malam berapa sih? Di malam ganjil atau malam pertama atau malam keberapa? Adapun imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu beliau mengatakan aqwar riwayat annaha fil hadiyah wal ishrun. Riwayat yang paling kuat letaknya Lailatul Qadar kata Imam Syafi'i yaitu di malam 21. Itu Imam Syafi'i. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu letaknya di 27, malam 27. Kenapa letaknya di malam 27? Tulisan Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Pinten? Lam, ya, lam, tak marbuto, papat nggih. Kemudian Al-Qadri, alif, lam, terus qaf, dal, ra. Berarti 9. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri, lafaz Lailatul Qadri itu di dalam Al-Qur'an 3 kali. Yaitu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri berarti kan 3 kali. Nah, berarti jumlah huruf Lailatul Qadri 9. 9 dikali 3 penyebutan Allah dalam Al-Qur'an 9 kali 3 pinten? 27. Nah, itu alasan orang yang mengatakan malam 27. Bahkan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang yang tua renta sekali, sepuh sangat. Wahai Rasulullah, saya ini sudah sepuh, sudah tua, umur saya sudah panjang, sudah tidak kuat untuk melakukan ibadah. Lantas berikan kepada aku agar aku ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, alaika bil musaba'ah, yaitu hendaklah engkau, wahai saudaraku, engkau melakukan ibadah di malam 27 Ramadan. Nanti pembahasan berikutnya di kesempatan yang berikutnya tentang malam-malam Lailatul Qadar itu di malam berapa saja. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i malam 21. Ada lagi yang mengatakan malam 27. Wallahu a'lam bishawab.
wabarakatuh.